Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan NIM 2520034 dari lokal PTIK 3A. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah jaringan komputer. Dan video ini merupakan jawaban dari UTS saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, jaringan komputer berdasarkan distribusi data, dan yang kedua, jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Jaringan berdasarkan distribusi data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan terpusat dan yang kedua yaitu jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat merupakan jaringan komputer yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi yang bersumber atau berasal dari komputer server. Dalam jaringan ini terdapat suatu istilah yaitu DAM terminal atau terminal bisu, yang mana terminal ini tidak memiliki alat pemroses data. Dalam jaringan terpusat ini, data disimpan dalam satu server, kemudian diakses oleh beberapa klien seperti klien 1 atau user 1, klien 2, klien 3, klien 4, dan seterusnya. Jaringan terpusat ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu standarisasinya mudah diterapkan, kemudian penggunaan CPU-nya lebih efisien, keamanan jaringannya lebih terjamin, dan sebagai sarana aplikasi multi-user atau sebagai sarana aplikasi yang bisa digunakan oleh banyak user. Kemudian kekurangannya yaitu apabila komputer server atau komputer pusat mengalami gangguan atau tidak bisa berfungsi, maka seluruh sistem tidak bisa dijalankan atau ikut tidak berfungsi. Kemudian pelayanannya kurang fleksibel karena peralatan bantu seperti hard disk, printer, dan lain sebagainya hanya dipasang pada komputer server. Kemudian jika kinerja CPU-nya makin besar, maka kinerja sistemnya akan melemah dan menurun. Yang kedua yaitu jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi merupakan perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan adanya beberapa komputer klien dan komputer server yang saling berhubungan membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Pada jaringan ini, sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang tersebar di berbagai lokasi dihubungkan dengan sarana telekomunikasi, yang dengannya masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan serupa secara mandiri, tetapi mereka bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Pada jaringan terdistribusi ini, terdapat beberapa server dan beberapa klien. Kliennya tidak hanya berhubungan dengan satu server saja, tetapi bisa berhubungan dengan dua server atau lebih. Jaringan terdistribusi ini memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mengurangi beban kerja dari komputer server, karena komputer klien tidak hanya terhubung dengan satu komputer server, tetapi bisa terhubung dengan beberapa komputer server. Kemudian, jika salah satu komputer mengalami kerusakan, maka hal itu tidak akan berpengaruh atau tidak akan memberikan dampak yang besar pada sistem keseluruhan. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya komunikasi, karena data yang ditransmisikan tidak hanya berupa data menta. Kemudian yang keempat, yaitu memungkinkan penambahan komponen secara individu tanpa harus melakukan duplikasi pada sistemnya. Kemudian yang kelima, fasilitas lokal disesuaikan dengan kebutuhan lokal atau kebutuhan kliennya. Selanjutnya, memungkinkan pertumbuhan sistem secara terus-menerus. Kemudian, memungkinkan beberapa bagian mengadakan percobaan konsep dan fasilitas baru untuk mengurangi risiko kegagalan secara keseluruhan. Kemudian, untuk peralatan yang mahal, maka bisa digunakan secara bersama-sama sehingga mengurangi biaya. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan datanya lebih mudah, karena sumber datanya disesuaikan dengan daerah asalnya masing-masing. Kemudian kekurangan dari jaringan terdistribusi ini yaitu biayanya yang cukup mahal, kemudian boros dalam sistem peralatan,
membahayakan dari segi keamanan data karena user memiliki keleluasaan kerja pada komputer lokal, dan yang terakhir yaitu proses datanya agak lambat dari sistem terpusat. Kemudian yang kedua yaitu jaringan komputer berdasarkan media transmisi yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan berkabel dan jaringan tanpa kabel. Dalam jaringan berkabel, media transmisi yang digunakan ialah kabel yang berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau terhubung dengan internet, di mana kabel UTP merupakan salah satu media transmisi yang digunakan dalam jaringan ini. Jaringan berkabel ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, harganya relatif murah, kemudian bandwidth-nya lebih tinggi, keamanannya tinggi, kemudian koneksinya tidak rendah. Kekurangan dari jaringan berkabel ini yaitu yang pertama, kabelnya mudah rusak sehingga harus berhati-hati saat menggunakannya. Kemudian jaringan ini lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobile karena menggunakan kabel. Kemudian jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area kantor. Dan yang terakhir yaitu jika ingin memperluas jaringan ini, maka memerlukan banyak biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak router atau switch. Kemudian yang kedua yaitu jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Dalam jaringan ini, media transmisi datanya yaitu berupa gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan jaringan berkabel, jaringan tanpa kabel tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi dari satu komputer ke komputer lainnya, sehingga memungkinkan untuk bisa saling bertukar informasi. Salah satu media yang digunakan dalam jaringan nirkabel ini yaitu wireless adapter. Penggunaan atau proses penggunaan dari jaringan tanpa kabel ini yaitu dari internet, kemudian dihubungkan ke modem, dari modem dihubungkan ke wireless router, kemudian dari wireless router dihubungkan ke user atau pengguna-pengguna yang menggunakan jaringan tanpa kabel ini. Kelebihan dari jaringan nirkabel ini yang pertama yaitu pengguna bisa saling berbagi file dan sumber daya dengan perangkat lain yang terhubung dalam jaringan tanpa harus bersusah payah melepas port terlebih dahulu. Kemudian penggunaannya lebih nyaman. Kemudian jangkauannya lebih luas sehingga pengguna bisa bergerak bebas dalam menggunakan laptop atau perangkat genggam lainnya. Kemudian yang keempat, jaringan ini seringkali lebih bisa menangani pengguna dalam jumlah yang banyak karena tidak terbatas dengan jumlah port pada koneksi tertentu. Kemudian bisa mengalihkan data atau informasi secara instan ke media sosial. Contohnya, jika kita mengambil sebuah foto, kemudian bisa menguploadnya ke Instagram dengan cepat. Kemudian kekurangan jaringan ini yaitu peralatan yang digunakan harganya masih terlalu tinggi, kemudian kekuatan sinyalnya tergantung terhadap faktor cuaca, di mana jika cuaca buruk maka kekuatan sinyalnya juga akan memburuk. Kemudian yang ketiga, instalasi dan pengembangannya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Dan yang keempat, transfer filenya lebih lambat dibandingkan dengan jaringan berkabel. Dan yang terakhir, keamanan informasinya masih kurang aman dan masih mudah untuk dihack oleh hacker. Baiklah, sekian jawaban dari ujian tengah semester saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.